Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berjumpa lagi di podcast Kodim 1623 Karangsem bersama saya Sertu Imade Oka Yogantara. Kali ini saya bersama narasumber Bapak Dandim 1623 Karangsem. Kali ini akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi pemuda-pemudi untuk mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa, yaitu melalui TNI AD. Kali ini kita akan membahas rekrutmen TNI AD bersama Bapak Dandim. Mohon izin Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan dari narasumber. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, mungkin ada beberapa persyaratan umum, mungkin persyaratan khusus. Mungkin yang pertama-tama, mungkin Bapak bisa menjelaskan persyaratan umumnya dulu. Nanti kita lanjut baru yang khusus. Mungkin ada persyaratan umum apa aja, Bunda? Untuk persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, yang pertama yaitu warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah pasti, ya. Tidak mungkin yang menjadi tentara itu warga asing, pasti warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, berumur 17 tahun 9 bulan saat pembukaan pendidikan. Ya, jadi itu umur termuda, ya, 17 tahun 9 bulan. Dan umur maksimal yang bisa mendaftar yaitu 22 tahun. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, tidak dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jadi bukan orang yang sedang bermasalah hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak kehilangan haknya untuk menjadi seorang prajurit. Demikian. Mohon izin Komandan, mungkin bisa disampaikan mungkin persyaratan dokumen apa yang perlu disiapkan untuk adik-adik kita yang ingin tes. Bagi adik-adik yang ingin tes masuk ataupun bergabung menjadi prajurit TNI, dokumen-dokumen yang disiapkan yaitu surat berkelakuan baik, ya, surat berkelakuan baik. Setelah itu adik-adik pasti lulusan SMA, ya, lulusan SMA disiapkan nilai-nilai ataupun nilai akhir dari pendidikan SMA-nya. Ataupun jika adik-adik lulusan SMP bisa melampirkan juga nanti nilai paket C sebagai bahan administrasi dokumen yang disiapkan. Selain itu juga ada persyaratan lain seperti menyiapkan akte kelahiran, KTP, ataupun mungkin surat BPJS, ya, surat BPJS sebagai persyaratan yang harus dilengkapi dalam pendaftaran. Ini kan banyak tes, mungkin ada tes kesehatan, ada jasmani, mungkin ada tes psiku, mungkin kalau tes jasmani apa saja mungkin dites? Untuk tes jasmani meliputi mulai dari lari 12 menit. Nah, lari 12 menit, setelah itu dilanjutkan push up selama 1 menit, dilanjutkan lagi pull up, dilanjutkan lagi shuttle run atau lari angka 8, dan terakhir adik-adik akan dites untuk renang. Untuk renang sendiri itu akan dites yaitu renang dasar, ya. Renang dasar ini berenang tanpa perlengkapan, hanya menggunakan pakaian renang saja. Untuk tes kesegaran jasmani itu harus disiapkan mulai dari jauh-jauh hari. Adik-adik tidak bisa menyiapkan ataupun melaksanakan tes mendadak, ya. Untuk jasmani harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi jika adik-adik berminat untuk mendaftar, setahun sebelum pendaftaran itu harus sudah disiapkan, ya. Adik-adik berlatih lari, berlatih push up, sit up, pull up, berenang, semuanya itu harus dilatih karena adik-adik saat tes itu merupakan menunjukkan kemampuan yang terbaik dari yang adik-adik miliki. Disitulah kompetensinya yang ada, ya.
masing-masing menunjukkan kemampuan yang terbaik, sehingga yang terbaik itulah yang akan dipilih menjadi prajurit TNI. Baik, Mbak, mohon izin. Mungkin ini penting sekali mungkin, Mbak, untuk adik-adik kita, mungkin untuk mempersiapkan kesehatan juga, Mbak. Mungkin tes kesehatannya apa aja yang disiapkan, mungkin tes kesehatan untuk adik-adik. Untuk tes kesehatan itu meliputi juga banyak sekali, ya, baik di luar tubuh kita ataupun di dalam tubuh. Contohnya untuk yang bagian luar yang bisa diamati mulai dari kesehatan mata, ya. Kesehatan mata ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh buta warna, ya, tidak boleh buta warna. Selanjutnya kesehatan gigi bagi adik-adik yang mungkin ada permasalahan terhadap giginya, mungkin ada gigi yang berlubang ataupun tidak bersih giginya, sebelum melaksanakan tes disiapkan, ya, ditambal giginya, ataupun giginya yang kurang bersih dibersihkan karang-karang yang ada. Selanjutnya ada juga dilihat kesehatan kulit dan lain-lain, ya. Selanjutnya untuk tes kesehatan bagian dalam, ya, mulai dicek mulai dari jantung, darah, dicek juga SGOT, SGPT, kolesterol, sehingga ditemukanlah kesehatan yang betul-betul baik, sehingga adik-adik dalam melaksanakan pendidikan tidak ada kendala. Begitu juga ada tes kesehatan jiwa, ya. Tes kesehatan jiwa ini sangat berpengaruh sekali. Tes kesehatan jiwa itu adik-adik nanti akan menjawab pertanyaan yang kurang lebih 500 pertanyaan. Nah, di situ nanti akan bisa dinilai bagaimana kesehatan jiwa dari adik-adik semuanya. Kalau untuk tes psikologi gimana, Mbak? Kalau untuk tes psikologi, untuk saat ini sudah banyak media ataupun buku-buku yang menuntun kita bagaimana untuk tes psikologi. Jadi adik-adik bisa belajar dari situ. Tapi untuk psikologi ini sendiri sebenarnya bukan suatu hal yang bisa kita pelajari, ya. Akan tetapi untuk psikologi itu merupakan karakter ataupun kepribadian kita yang tidak bisa dibuat-buat. Itulah aslinya kita, ya. Untuk memperbaiki, adik-adik harus berusaha untuk hidup teratur, untuk hidup secara baik, sehingga pada saat tes psikologi hasilnya juga akan baik. Ya, berarti tidak bisa dibuat-buat itu, benar? Tidak bisa dibuat-buat Siap. untuk tes psikologi. Nah, kalau mungkin tips dan triknya kemudian mungkin bisa menyampaikan Untuk trik ataupun tips untuk adik-adik semua yang ingin bergabung dengan prajurit TNI, yang pertama yaitu harus menyiapkan diri jauh-jauh hari, ya, harus menyiapkan diri jauh-jauh hari. Tidak ada kesuksesan ataupun keberhasilan yang kita raih tanpa persiapan, ya. Yang kedua, adik-adik harus berlatih, ya, berlatih terutama fisik. Karena fisik tidak bisa disiapkan satu hari, satu minggu, ataupun satu bulan, ya. Harus jauh-jauh hari disiapkan untuk kesiapan fisik, ya, mulai berlatih berlari, renang, pull up, sit up, ataupun shuttle run. Semuanya harus dilatih, ya, harus dilatih. Kita tidak bisa secara mendadak tiba-tiba akan mau ikut tes langsung kita melaksanakannya, pasti nilainya tidak akan bagus, ya, tidak akan bagus. Selanjutnya untuk kesehatan, adik-adik diharapkan dapat melaksanakan pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum tes. Hal ini tujuannya untuk mengetahui kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang harus diobati, sehingga pada saat melaksanakan tes hasilnya sudah baik, ya. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya gigi adik-adik ada yang berlubang. Pada saat pengecekan kesehatan awal sebelum melaksanakan tes, ya, ditambal dulu gigi yang berlubang, sehingga pada saat nanti penilaian ataupun perankingan hasilnya akan lebih baik dan nilainya akan lebih tinggi. Selanjutnya yang perlu adik-adik ingat semuanya, untuk tes, ya, untuk tes
Secata gelombang 1 tahun 2025 ini telah dibuka gratis, ya, tidak membayar, ya, tanpa ada bayaran. Jika nanti pada saat adik-adik tes ataupun melaksanakan kegiatan seleksi ada oknum-oknum yang meminta imbalan ataupun apapun, ya, adik-adik bisa melaporkan, ya, melaporkan kepada panitia tes, ya. Tidak ada, ya. Untuk tes, sekali lagi saya sampaikan, pelaksanaan penerimaan ataupun perekrutan ini semuanya gratis, ya. Berarti gratis sebenarnya. Gratis. Demikian podcast tentang rekrutmen TNI AD. Mungkin banyak yang telah disampaikan dari narasumber Pak Dandim 1623 Karangasem. Mungkin bisa diikuti beberapa tips agar adik-adik bisa lulus dalam seleksi rekrutmen TNI AD. Satu hal mungkin yang sangat-sangat penting bahwa rekrutmen ini gratis, tidak dipungut biaya. Ya, gratis. Itu saja mungkin podcast kami Kodim 1623 Karangasem. Saya Sertu Madeoka Yogantara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim sudah meluangkan waktunya untuk memberikan beberapa tips untuk adik-adik kita mungkin yang menonton podcast ini. Terima kasih. Om Santi Sasa.